Bapak Ibu, nama saya Muhammad Haryadi dari SMA Internasional Python. Kalau Bapak Ibu melewati PLTU Python, insya Allah dekat dengan rumah saya. Monggo Bapak Ibu silakan nanti konsultasi ke saya. Akan belajar bersama dengan pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Babat Lamongan, yaitu tentang mengelola sekolah melalui sistem manajemen mutu ISO 9001. Jadi Bapak Ibu, hari ini Vkonnya sama seperti kita biasanya. Jadi dipersilakan untuk bertanya dengan mengetik di atau mungkin langsung raise hand. Jadi kita kasih kesempatan langsung untuk Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Hari ini acara kita ini basmalah bersama untuk yang beragama Islam, untuk beragama lain kami persilakan untuk dan agamanya masing-masing. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kami Bapak untuk memberikan materinya pengelolaan sekolah melalui sistem manajemen mutu ISO 9001. Pada Bapak Haris kami silakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Haryadi selaku host pada kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, ini saya diberi kesempatan hadir dalam acara Vkon. Untuk judul ini sebetulnya saya ambil karena memang pengalaman saya pada saat itu tahun 2010 kebetulan sudah kita terapkan, dan ini inspirasi bagi saya bagaimana kalau pengalaman apa yang sudah saya lakukan ini bisa saya share, bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya, terutama mungkin diantara yang hadir di sini sebagai pemangku atau sebagai pengelola sekolah itu sendiri. Kemudian kami atau saya kalau misalkan saya yakin di antara peserta pada malam hari ini tentunya sudah itu ISO dan mungkin juga sudah menjadi pelaku utama menjalankan sistem ISO ini, sehingga nanti karena ini berbagi Bapak Ibu, mungkin dari sekian yang hadir ini malah lebih berpengalaman, upgrade ilmunya, ya, sehingga kemungkinan saya tertinggal, tapi tidak ada salahnya kita di sini nanti bisa saling berdiskusi, kemudian memperbarui pengetahuan kita supaya nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, saya coba share screen dulu. Jadi mic-nya Bu Nursiana kan masih nyala. Terima kasih ya. Silakan Pak Charles. Sudah terlihat share screen saya Pak Haryadi? Sudah. Oke. Sudah Pak, sudah. Ya, mari kita lanjutkan. Di sini sistem manajemen mutu ISO 9001 itu sebetulnya sudah ada pembaruan. Kebetulan pada saat itu yang kita kelola itu masih versi 2008.
Nah, sistem manajemen itu tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi di semua bidang. Karena ISO itu adalah panjangan dari International System Standardization. Jadi distandarisasikan, entah itu perusahaan, entah itu pelayanan publik atau pemerintahan dan lain sebagainya, atau mungkin juga instansi. Perlunya sebuah ISO ini karena kita butuh pengendalian agar nanti semua sistem akan berjalan sesuai yang kita rencanakan dan sesuai dengan kita banyak sekali versi ISO, ada lingkungan 14.000 sekian itu, kemudian ada yang tentang makanan, ada tentang kesehatan, tentang komunikasi atau IT, itu juga perlu distandarisasikan. Jadi sistem manajemen ini benar-benar memfokuskan pada sistem yang dibangun berdasarkan persyaratan. Di dalamnya itu tentunya ada semacam klausul atau pasal-pasal yang harus kita taati, yang harus kita patuhi supaya nanti di sini sistem itu berjalan sesuai yang ada di persyaratan. Nah, tidak ada tujuan yang lain yaitu kecuali untuk peningkatan kepuasan pelanggan di sekolah Anda. Kepuasan di sini artinya adalah semua warga sekolah itu yang dimaksud kepuasan itu sesuai dengan harapan. Kadang-kala kita mendengar apa itu mutu. Mutu itu memang ada beberapa versi yang menjawab. Mutu itu kadang-kadang sesuai dengan apa yang diinginkan, harapan. Mutu adalah sesuai apa yang diminta. Mutu adalah target yang diharapkan tercapai. Mutu adalah sekolah yang menciptakan sebuah prestasi-prestasi. Nah, itu memang berbagai versi, tetapi identifikasinya adalah sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, di sini tentunya di sekolah itu adalah sebuah pelayanan, maka kita juga di sini itu akan terlibat namanya pelanggan. Karena kita sebagai pelayan, tetapi yang kita layani ada berupa jasa. Mungkin kalau yang perusahaan lain itu mungkin yang dilayani karena adalah bentuk produk. Nah, kita itu adalah jasa. Lalu siapakah pelanggan sekolah Anda? Siswa, wali murid, guru, staf, karyawan, kepala sekolah, lembaga pemasok kebutuhan sekolah Anda, atau juga mungkin lembaga mitra sekolah Anda. Ini dijenjang mulai dari SD, SMP sampai dengan mungkin universitas. Itu kita menganggap bahwa seluruh warga sekolah itu adalah pelanggan, dan juga orang tua atau wali murid itu juga termasuk pelanggan kita. Jadi yang di sini yang disebut pelanggan itu adalah warga sekolah dan juga yang semuanya terlibat di dalam organisasi atau instansi pendidikan yaitu sekolah. Selanjutnya jadi manajemen mutu itu adalah memperhatikan bahwa pelanggan memainkan peran yang sangat penting dalam mendapatkan persyaratan sebagai masukan. Artinya begini, setiap pelanggan itu akan mempengaruhi apa yang seharusnya yang akan kita perbaiki di sebuah instansi atau di sebuah sekolah. Mungkin ada tuntutan dari masyarakat bagaimana atau orang tua bagaimana kalau misalkan sekolah itu dibuat kegiatan sarapan bersama setiap hari apa. Nah, itu adalah masukan dari beberapa pelanggan kita sehingga kita perlu terapkan, kita perlu bentuk sebuah kesepakatan, sebuah komitmen baru nanti terwujud apa yang diharapkan dari pelanggan tersebut. Yang berikutnya adalah pemantauan kepuasan pelanggan di sekolah Anda dengan adanya evaluasi. Nah, di sini dengan sistem ini itu nanti fungsi kita itu akan ada perbaikan secara berkelanjutan.
Jadi setiap evaluasi yang kita miliki berdasarkan dari data yang kita buat itu adalah sebagai pegangan kita untuk perbaikan untuk di masa yang akan datang, untuk tahun berikutnya atau mungkin untuk semester berikutnya dan seterusnya. Sudahkah memenuhi persyaratan kepuasan pelanggan di sekolah Anda? Nah, ini di sekolah kami itu pernah kita lakukan. Kebetulan pelakunya saya sendiri itu disuruh sebagai kalau di sekolah itu ada Wakasek manajemen itu, karena ini ada itu memang harus betul-betul manajemen ini, maka dibuatlah unit kerja baru namanya DMM. Kalau di tempat lain mungkin dengan RAM, yaitu manajemen referensi. Itu bisa istilahnya sama. Yang penting memang manfaatnya itu tujuannya sebagai tugasnya untuk memantau, memastikan bahwa sistem itu berjalan sesuai yang ditetapkan. Nah, di sini survei ini pernah kami lakukan, yaitu menjaring beberapa guru kita, karena selama ini ingin kita mengetahui seberapa jauh Bapak Ibu guru dalam mengajar itu kedekatannya dengan siswa itu bagaimana, kemudian respect terhadap siswa itu bagaimana. Itu pernah saya buat angket yang kita sebarkan, dan kemudian data tersebut kita evaluasi hingga nanti muncul beberapa temuan-temuan, yaitu nanti untuk peningkatan pada kegiatan berikutnya. Jadi kita evaluasi dan kita rapat dan kita ambil tindakan pencegahan, baru kemudian kita carikan solusi atau jalan keluarnya. Yang berikutnya, slide berikutnya, mengapa menerapkan ISO pada lembaga pendidikan? Nah, kondisi sekolah pada umumnya seperti ini, tidak memiliki komitmen manajemen, sehingga asal-asalan, ya, terkesan asal-asalan. Nah, saya menyadari di sini namanya sebuah instansi atau sebuah organisasi pasti nanti ada sekian persen personil yang tidak menghendaki adanya komitmen manajemen. Ini memang saya akui, mungkin 5% atau mungkin lebih dari 5%, 10% dari warga sekolah itu ada yang tidak senang karena ini, tidak nyaman. Setelah itu urusan mereka. Tapi apapun namanya, sekolah itu juga butuh semacam komitmen sehingga nanti betul-betul sistem di sekolah tersebut bisa berjalan apa yang sudah kita rencanakan. Kondisi yang berikutnya tidak fokus pada pelanggan atau warga sekolah. Kemudian tidak memiliki kebijakan mutu, tidak memiliki perencanaan, tidak memiliki sasaran mutu pada tiap-tiap unit kerja. Jadi masing-masing tiap unit kerja, terutama Wakasek, Humas, ini kalau diadaptasikan mungkin Korpas, Keseluruhan, kalau di SMA, SMK, atau Kapolri, atau PU. Nah, ini yang sering kita jumpai. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di tingkat SMP atau SMA, SMK, ini tarik ulur informasi atau perdebatan antara siswa dengan wali kelas. Mungkin ini pernah mengalami. Siswa merasa mengembalikan rapor, tetapi wali murid dicek, wali kelas dicek di lemarinya itu tidak ditemukan, sehingga ini saling tuduh menuduh. Sudah Pak. Nah, kemudian si wali kelasnya menjawab, tidak ada bukunya di lemari saya. Halnya demikian insya Allah pernah terjadi. Nah, ini kenapa? Karena sistemnya itu belum dijalankan. Kenapa sistem belum dijalankan? Kemungkinan sekolah belum mempunyai komitmen secara bersama-sama atau belum membangun komitmen di dalam sekolah tersebut. Nah, ini yang terjadi juga, ya, bukan hanya ini, kemudian juga bisa terjadi undangan rapat mendadak, tetapi orangnya beralasan tidak
ikut rapat karena tidak ada undangan. Pernah terjadi juga, sehingga di sini bisa terjadi perselisihan, merasa sudah diundang tapi yang diundang merasa tidak menerima undangan sehingga tidak menghadiri rapat, dan ini menjadi sebuah masalah, sebuah temuan-temuan. Kalau hal yang demikian kita biarkan terus, ya otomatis nanti tidak sistem tersebut tidak akan berjalan dan apa yang direncanakan bisa terbentur. Nah, di sini diantara manfaat dari manajemen itu. Kemudian 5, tidak memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Pada saat kita melakukan kegiatan, baik itu pembelajaran, baik itu tiket guru, baik itu security, baik itu tentang kebersihan atau mungkin petugas kebersihan. Nah itu kalau ada tanggung jawab dan wewenang yang jelas, maka di situ nanti akan bekerja sesuai tupoksi yang sudah ada. Jadi tidak saling tuding-menuding. Itu tugas kamu, itu tugas saya, itu tugas mereka, itu tidak ada yang demikian. Kemudian yang keenam, tidak memiliki komunikasi internal antara warga, sekolah atau kerja yang baik. Ya karena itu adalah dampak dari nomor 5, akhirnya tidak terjadi komunikasi yang baik. Ya. Kemudian yang 6, tidak melakukan rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen ini memang wajib diadakan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk perbaikan. Kemudian dari perbaikan itu akhirnya muncul sebuah solusi, kemudian dari solusi itu akan ditetapkan, kemudian akan dijalankan oleh semua warga, dan sistem proses di sekolah itu berjalan yang baik. Kemudian yang berikutnya, tidak memiliki desain pengembangan. Sasarannya sekolah itu mau kemana? Nah, misalkan dari tahun 2020 untuk tahun 2021 pengembangannya itu berupa apa? Masing-masing unit kerja itu pun harus punya namanya visi misi. Maka kurikulum misinya apa, humasnya itu misinya apa, karpas itu misinya apa, dan seterusnya. Sehingga nanti sekolah benar-benar mengarah bahwa itu pengembangan tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Tidak memiliki tindakan perbaikan yang saya jelaskan tadi, dibiarkan. Artinya kenapa kesalahan itu terjadi, kemudian tahun depan terjadi lagi, itu karena tidak ada tindakan perbaikan dan pencegahan. Itu adalah salah satu dampak dari kalau tidak mengolah secara baik di sekolah tersebut. Jika kondisi lembaga sekolah seperti ini sudah dipastikan akan sulit berkembang, apalagi untuk mendapatkan ini. Ya, di sini sangat jelas nanti sekolah yang memiliki manajemen yang baik dibandingkan dengan sekolah yang tidak memiliki manajemen, itu pasti nanti terlihat dari bahasa menerima tamu itu kelihatan, dari bahasa security ke siswa kelihatan, cara menyambut tamu kelihatan, cara menjawab telepon juga kelihatan, dan seterusnya. Bayangkan jika kondisi sekolah seperti berikut ini, tidak ada instruksi kerja atau informasi tertulis. Informasi misalkan di rapat memutuskan bahwa nanti atau besok ada kegiatan ini, tetapi kalau tidak tertulis, tidak ada bukti yang kuat, nah ini nanti juga akan bermasalah. Artinya orang nanti kata siapa, nah gitu. Nah, data atau informasi yang tidak valid ini maka perlu dihindari, sangat rawan. Kemudian instruksi kerja tidak ditaati. Instruksi kerja ini artinya setiap unit kerja itu memiliki langkah-langkah. Pada kegiatan ini maka langkah-langkah ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti di event atau di kegiatan malam ini saya ini hanya memberikan materi yang dari luarnya dulu. Sebetulnya banyak ya. Manajemen ISO kalau di workshopkan itu membutuhkan waktu 2 minggu. Itu pun mulai dari komitmen bersama, membangun komitmen bersama, kemudian mulai dari pengertian ISO itu bagaimana, kemudian
sampai dengan penyusunan dokumen ini yang lama. Jadi butuh waktu sekitar 2 minggu. Nah, saya menyampaikan di sini hanya sebatas yang sudah pernah saya alami dan saya lakukan, informasi umumnya saja. Ya, jadi mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi, bisa lewat japri ke saya atau lewat di forum kegiatan malam ini. Tidak ada bukti atau dokumen alias hilang yang tidak terkendali. Nah, ini juga pernah terjadi. Pada saat kita merevisi SK, merevisi surat atau merevisi semacam dokumen yang resmi, jika ada revisi dan tidak terkendalikan, maka orang tersebut itu akan bingung. Pernah juga terjadi seperti ini. Jadwal misalkan, jadwal ujian, kemudian di-share, dibagikan pada malam hari ini. Ternyata besok ada perubahan, sehingga itu ada 2 dokumen. Bagaimana pengendalian, bagaimana membedakan mana dokumen yang tidak berlaku dan mana dokumen yang sedang berlaku. Nah, ini perlu juga dikondisikan. Artinya biar tidak benturan. Saya belum menerima revisi yang baru, yang satunya sudah menerima. Nah, ini kan bermasalah juga. Kemudian rekaman sulit ditemukan. Ini juga pernah terjadi. Rekaman sulit ditemukan. Artinya kalau pada saat kita akreditasi, pada saat kita ada audit, pada saat kita ada semacam supervisi dan lain sebagainya, tentunya ini akan menyulitkan. Jadi rekaman ini juga perlu dikendalikan, sehingga suatu saat apabila dibutuhkan, maka dengan secara cepat mudah ditemukan. Lokasinya di mana, rak nomor berapa, kemudian warna map, mungkin warna map apa, itu juga diidentifikasi, sehingga apabila dibutuhkan, maka penelusurannya mudah sekali ditemukan. Kemudian dokumen-dokumen yang tidak terkontrol, ini ada kata tadi yang tidak terkendali dan yang dikendalikan. Sehingga dokumen ini mungkin kalau saat ini informasi, bukan hanya dokumen, ini juga informasi atau istilahnya hoax ya. Hoax itu juga bisa terjadi. Dokumen ini pun juga bisa terjadi. Stempel misalkan, kok itu bisa nyetempel dari persetujuan siapa, kemudian kok bisa kami beredar suratnya dan seterusnya. Nah, ini perlu juga dikendalikan. Yang berikutnya, melakukan perubahan yang bukan wewenangnya. Artinya begini, apabila di suatu unit kerja tadi saya sebutkan, misalkan perpustakaan, PU, Datasek, siswaan misalnya, atau mungkin kurikulum, apabila melakukan perubahan tentang kursi kerja pada saat pendaftaran harusnya bagaimana. Apabila ini perubahan yang tidak dilaporkan oleh top manajemen, tidak diketahui oleh warga sekolah yang lain atau di dalam unit kerjanya sendiri, maka itu juga akan menjadi bermasalah. Harusnya itu adalah yang merubah dilaporkan ke siapa dulu, baru kemudian dibagikan atau diverifikasi, kemudian baru boleh dipublikasikan atau dibagikan kepada yang berwenang. Kemudian penataan di dalam dan di luar sekolah kurang baik. Penataan di dalam artinya ini adalah penataan bagaimana mengatur kondisi lingkungannya di sini bagaimana, sehingga nanti baik di dalam maupun di luar sekolah itu akan terlihat bahwa ini memang sudah diatur sedemikian rupa, sudah direncanakan sebaik mungkin. Yang berikutnya, meletakkan barang tidak pada tempat, istilahnya ngawur. Kadang-kadang pada saat kita habis diaudit, kemudian berkas kita ambil, kita tunjukkan, kemudian lupa mau membalikan, padahal seharusnya itu adalah tempatnya itu, kalau misalkan untuk hubungan ke masyarakat, tempatnya di sini, warnanya ini, jadi itu dibudayakan. Kemudian status barang tidak jelas, terutama ini tentang inventaris. Nah, inventaris ini tidak terlepas dari bagian sarana prasarana, maka ini juga perlu dibagikan. Apabila datang barang harusnya bagaimana, kemudian diterima oleh siapa,
dilaporkan ke siapa, diletakkannya di mana. Nah, begitu. Nah, berikutnya lagi adalah komponen pelanggan, yaitu warga sekolah, siswa, guru, staf, karyawan, wali murid, dan seterusnya. Guru pun juga termasuk pelanggan sekolah. Jadi kalau misalkan guru ada yang komplain, itu bagaimana mengatasinya, ya kan? Nah, kalau misalkan guru itu tidak menerima jadwal, bagaimana kalau guru itu misalkan pelajaran tidak berbunyi, maka bagaimana pencegahannya dan sebagainya. Di sini ada, nanti kita kalau secara berlanjut itu bisa dibuatkan pengendali istilahnya atau pencegahan. Keuntungan menerapkan manajemen, sistem manajemen itu adanya jaminan moderasi untuk melakukan sistem manajemen produk atau keluaran lulusan sekolah yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Kemudian jaminan organisasi. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan di sekolahnya itu manajemen yang bagus, otomatis pelanggan masyarakat itu akan melihat plus, melihat sekolah Bapak Ibu itu lebih banyak kelebihan daripada yang lain. Yang berikutnya, setiap unit kerja di sekolah, maka TU, Kapolri, perpustakaan, dan sebagainya, mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab. Jadi dipastikan tidak akan terjadi tumpang tindih. Ini adalah misalnya contoh, ini tugasnya maka, tapi benturan dengan tugasnya TU. Nah, sehingga ini tidak terjadi tumpang tindih. Diperjelas di sini, direncanakan manajemen yang bagus, baru kemudian disepakati antara unit kerja, kemudian dijalankan. Yang berikutnya, terwujudnya ketepatan dan percepatan mutu layanan pendidikan di semua unit kerja. Semua unit kerja nanti punya komitmen bersama untuk peningkatan pendidikan layanan pendidikan ini. Misalnya surat apabila ada surat dari dinas pendidikan dan itu waktunya mendesak, maka TU atau bagian administrasi itu harus punya sasaran mutu pelayanan surat itu berapa hari atau misalnya berapa jam. Misalkan lagi, kalau misalkan TU itu sasaran mutunya menangani legalisir ijazah, itu butuh waktu berapa? Itu perlu dibuat komitmen bersama, sehingga tidak mengganggu atau tidak mengeluhkan pada pelanggan yang misalkan membutuhkan layanan. Ada seorang mantan murid atau lulusan legalisir, maka harus bisa menjawab, harus bisa memastikan 2 hari maksimal harus tuntas, cukup 1 hari harus tuntas. Nah, itu semacam komitmen atau sasaran kebijakan mutu itu harus tertulis, sehingga dipahami oleh semua TU beserta stafnya itu atau administrasi beserta staf. Apabila itu nanti terjadi tidak misalkan pernah terjadi 3 hari atau 5 hari baru selesai legalisir, maka itu perlu dikaji ulang, perlu semacam tinjauan manajemen lagi, diadakan perbaikan, kemudian disampaikan di mana letak dari ketidakberjalanan dari sistem yang digunakan di administrasi tadi, di bagian administrasi tadi, itu ditelusuri kemudian diadakan perbaikan. Kemudian saya lanjut lagi yang slide berikutnya, apa manfaatnya? Jadi nilai tambah sekolah jelas ini. Ya, ini nilai adanya konsistensi pelaksanaan aktivitas sekolah, organisasi, lembaga atau kelompok dengan kemampuan tidak terwujud dan pemastian itu pengendalian dan sebagainya. Karena ini menetapkan secara jelas tanggung jawab dari masing-masing personel, mendokumentasikan prosedur, jelas prosedurnya nanti ada sistem kontrol yang tersistem, yaitu berupa formulir kerja. Jadi apapun formulir yang perlu diisi guru, murid atau orang tua itu benar-benar harus dikontrol.
sehingga mempermudah kita. Misalkan wali murid menentukan formulir tentang siswa yang mutasi. Itu dokumen itu harus kita mudah ditemukan. Formulir tersebut ada kodenya, sehingga apabila ada formulir bawahnya ada kode form nomor sekian kur berarti di bagian kurikulum dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya internal audit dan eksternal audit. Nah, ini sangat penting. Internal audit itu semacam menguji coba sistem yang di sekolah atau di organisasi itu berjalan mentaati sistem yang sudah dibuat atau belum. Sistem ini memang dibuat oleh sekolah dan ditaati juga dan dilaksanakan juga oleh warga sekolah. Sistem yang sudah dibuat apakah betul-betul dilaksanakan, maka perlu namanya internal audit. Apakah yang petugasnya ini dari sekolah itu juga, yang diaudit juga dari sekolah itu, atau auditor dan auditi itu sama-sama dari sekolah. Itu internal audit, memastikan bahwa sistem itu diuji coba dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian eksternal audit manajemen. Eksternal audit ini memang pihak ketiga. Jadi sistem ini apabila sudah memang benar dijalankan, mungkin Bapak Ibu perlu semacam pengesahan bahwa organisasi atau sekolah kita itu betul-betul sudah menerapkan manajemen, maka butuh pengesahan legalitas dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi ISO. Biasanya ada macam-macam gitu. Mungkin di daerah atau di kota-kota sudah ada lembaga sertifikasi. Sekolah, lembaga, organisasi kelompok akan melakukan seperti ini. Kemudian prinsip organisasi pembelajar. Jadi belajar bagaimana mengelola organisasi. Ini sebagai prinsip untuk kita belajar. Oh ternyata di organisasi seperti ini. Berarti nanti metode atau sistemnya akan kita bikin atau seperti itu. Itu adalah semacam kita belajar. Nah, bagaimana ternyata di perusahaan itu ternyata manajemennya seperti ini. Di sekolah ternyata ada perbedaan. Oh iya memang ada lah. Itu semacam pembelajaran. Lalu apa target yang akan dicapai di sekolah Anda? Misalnya target ya sama saja seperti sasaran itu. Kalau di ISO menekan tingkat keluhan ketidakpuasan pelanggan dalam menerima layanan pendidikan dan pelatihan hingga sertifikat. Ini contoh. Jadi sekolah itu punya target dan target itu betul-betul terukur. Misalkan lagi ini biasanya kita buat di awal tahun atau mungkin awal-awal kita menyusun dokumen itu. Masing-masing unit kerja itu kan dimintai sasaran itu seperti ini. Ini biasanya kalau kepuasan pelanggan ini ada di sekolah atau di manajemen. Tingkat keluhan ketidakpuasan pelanggan itu menerima layanan ini 10%. Jadi terukur ada 10%. Tahun yang berikutnya kalau ada peningkatan mungkin bisa diturunkan menjadi 5%. Begitu juga misalkan di bidang kurikulum saya sampaikan kalau tadi misalkan ketidaknaikan kelas itu menurunnya itu juga harus terukur. Di dalam manajemen itu tidak boleh ada semacam yang tidak terukur. Menurunnya itu berapa? Apakah 5 siswa? Apakah 3% dari jumlah siswa? Sehingga itu target harus bisa diukur. Terdapat peningkatan nilai ujian nasional dari tahun ke tahun. Apakah ada perkembangan atau penurunan? Mungkin di tahun ini ujian nasional targetnya itu sekitar 7. Nah, maka bisa ditekan, bisa menjadi yang semula 7 bisa 7,5 atau 8. Itu contoh dari kurikulum itu sendiri. Nah, dari sasaran mutu kurikulum ini bisa kita kumpulkan semua unit kerja. Nanti kemudian akan dipadukan, maka terbentuk sebuah misi sekolah atau
bisa difokuskan, dirumuskan lagi menjadi isi dan isi, kemudian program sekolah. Nah, diambil dari sini. Kemudian terdapat peningkatan nilai standar, ya, sama seperti yang nomor 2 atau yang B. Tutor 75% sudah memiliki sertifikat TOEFL. Ini contohnya seperti itu. Tutor 75 menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Peningkatan ini yang bagi SMK. Peningkatan keterserapan tamatan SMK di dunia kerja, PT perguruan tinggi negeri atau swasta. Ini juga harus ada ukurannya. Berapa persen ya. Menerapkan sistem manajemen itu, nah ini ada peningkatan dari versi 2021 2008, berkembang lagi 2015, berkembang lagi kalau misalkan ada meraih juara berapa di tingkat apa, jelas. Memberikan pelayanan online berapa persen, 99% fokus pada kepuasan pelanggan. Bagaimana kita mengukurnya? Tentunya berbagai cara, bisa menggunakan angket, bisa mendatangkan wali murid, kemudian kita mintai dapat mereka, kemudian kita data dengan valid, baru kemudian kita rumuskan berapa persen kepuasan kita, bagaimana harapan sekolah itu sesuai apa yang pelanggan inginkan. Nah, silakan sekolah Anda belajar membuat keputusan mulai dari sekarang dan menentukan target sekolah dengan menggunakan skala prioritas dan terukur, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian diterapkan sistem ISO. Ini ada sebagai media untuk mewujudkan apa yang sekolah targetkan. Itu adalah suatu langkah sekolah itu kalau memang memiliki cita-cita, memiliki sebuah target, maka ini harus betul-betul membangun komitmen bersama. Ini yang kebanyakan yang kita alami di sekolah maupun Bapak Ibu mungkin ini, membangun komitmen itu ternyata lebih mudah daripada memelihara komitmen. Membangun di awal itu kemungkinan semuanya warga sekolah semangat. Tetapi tahun berikutnya mungkin cuaca yang berubah atau suasana yang berubah, sehingga ini perlu pemeliharaan. Inilah yang sulit. Yang berikutnya, nah ini budaya di sini sangat terlihat nanti. Keputusan yang itu selalu berdasarkan pada analisis informasi dan data. Kebanyakan dari beberapa sekolah itu kadang-kadang mengambil analisis informasi, bicaranya itu kalau menyampaikan seakan-akan itu dia benar atau mereka itu benar, padahal tanpa ada bukti analisis atau data yang kuat, sehingga analisis ngawur. Itu karena murid misalkan ini, karena murid itu malam jalan terus dan seterusnya. Ini harus ada bukti dukungan. Nah, ini tidak asal ngomong begitu. Kemudian metode langkah yang harus direncanakan, kemudian data dikumpulkan sesuai dengan fakta, independen tanpa bias. Kemudian yang berikutnya, informasi perlu dikomunikasikan kepada para pembuat kebijakan keputusan sesuai dengan format yang dilakukan atau yang digunakan. Contohnya ini, janganlah membuat format keputusan yang tidak dapat dipahami oleh warga sekolah. Format yang dibuat tiba-tiba ditulis bahasa Prancis atau bahasa Inggris ya, karena mungkin di tempat kita bahasa Inggris mungkin belum diterapkan 100%, sehingga nanti sulit dipahami oleh yang bekerja di bagian kebersihan, sulit kalau bahasa Inggris. Nah, itu maka kita kurangi aja, tidak perlu dibuatkan bahasa Inggris, jangan dipaksakan kalau memang itu untuk warga sekolah yang tidak memahami. Sistem informasi perlu direncanakan, kabar angin, kabar burung dapat menyesatkan. Ini tadi kaitannya dengan yang disampaikan saya tadi, informasi, kabarnya ini, kabarnya itu, kabarnya si A, si B kok begini. Ini sangat menyesatkan, maka kita perlu sebuah perencanaan. Bagaimana supaya nanti menghindari kabar angin, kabar burung dan seterusnya, maka kita butuh namanya ini, yang F, ya kan? Dan yang G, dalam mengambil keputusan harus melibatkan semua warga sekolah agar
mengorangkan orang atau memanusiakan manusia. Artinya apa? Keputusan itu tidak semena-mena harus pokoknya ini ya harus dijalankan, tidak, tapi harus bisa melibatkan bagaimana orang yang bertanggung jawab, yang melaksanakan tugas itu betul-betul menerima, betul-betul nyaman, betul-betul memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tidak kok harus karena tugasnya atau personal itu adalah tugas kebersihan atau security dipaksakan untuk ngajar, kan mungkin. Nah, seperti itu artinya mengorangkan orang atau memanusiakan orang seperti itu. Dan kaitannya dengan yang G, dengan dan berdasarkan fakta dan analisis biar tidak muncul it. Nah, ini yang saya seperti itu. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sendiri yang mungkin pernah mengalami. Kalau saya sendiri di sekolah kami juga pernah, tapi ini sebagai pengalaman. Sehingga ini bagaimana kita mencegah supaya tidak berlarut-larut. Nah, ya hampir berakhir. Di manajemen itu ini slide saya memang ada tambahan seharusnya, saya lupa tadi. Di sistem manajemen itu dikenal dengan istilah PDCA. PDCA itu plan, rencanakan, do, laksanakan, cek, dicek. Yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan tadi sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai atau evaluasi istilahnya, berarti perlu di action, dievaluasi, kurangnya apa dan apa, berarti harus segera diperbaiki. Siklus itu PDCA itu berputar terus. Tadi plan, do, check, action. Dari action kemudian ternyata ada kesalahan. Oh di sininya diplanningkan lagi, direncanakan untuk perbaikan lagi. Kemudian dilaksanakan lagi, dicek lagi, begitu seterusnya. Akhirnya menuju sebuah sistem itu yang sesuai dengan harapan atau betul-betul sudah bermutu. Nah, filosofi dari manajemen itu ini yang sudah dikenal Bapak Ibu semuanya mungkin yang sudah menerapkan itu. Tulis apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis. Ini sangat penting. Ini budaya yang seharusnya sangat bagus, tapi kadang-kadang kita itu mengabaikan. Padahal ini juga penting. Oh ya lupa kemarin saya nggak tulis, lupa. Oh ya kemarin saya menggunakan melaksanakan kegiatan ini, tetapi tidak terdokumentasi. Sehingga itu data akhirnya kegiatan itu benar atau tidak diragukan. Nah ini kemudian suatu saat kalau ada pengecekan data dan seterusnya, maka ini sangat bagus, bisa langsung segera ditunjukkan bahwa bukti pelaksanaan itu memang berlangsung. Rekam semua kegiatan Anda, artinya apa yang Anda lakukan itu direkam, bisa menggunakan foto, bisa menggunakan kamera atau menggunakan video atau yang lain, sehingga betul terlaksana dari proses tersebut. Kemudian perbaikan terus menerus, improvement, perbaikan terus secara kontinu, seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan sistem PDCA tadi. Ada perbaikan terus setiap selesai kegiatan, ada perbaikan, evaluasi, perbaikan lagi, ya, terus menerus ada perbaikan. Nah yang berikutnya ini contoh membangun komitmen bersama ini saya ambil di internet. Ini komitmen bersama, maka dari awal biasanya ini kalau betul-betul instansi atau organisasi ingin komitmen bersama, maka membutuhkan bukti. Ini apa ya bahan-bahan bisa kita hapus ya mulanya. Yang tadi kita ganti suara yang sudah kita rekam ini saya ambil contoh kita masuk ke audio ya, kelihatan nanti kita upload ya, itu kita ada upload wali murid suaranya, datang kita simpan di mana tadi dapat di tugas stop ya. resepsionis. Nah di sini Seperti kalau kita belanja di Indomaret kita kan pelayanan lakukan, kita open. selamat malam, selamat berbelanja, ada yang bisa Ini kita mau beri nama, silakan beri nama. di Kalau tidak, telepon kantor, telepon resepsionis itu nggak saya tempel. yang atas tadi kan sudah kita upload sebelumnya ya kan. Obat, radio yang saya dibantu itu saya tulis, saya kasih tulisan, saya kolasi di telepon
berarti siapapun yang menjawab tugasnya itu akan selalu membaca sambutan menerima telepon dari manapun. Nah, saya kira itu sedikit, saya hanya sedikit menyampaikan ini saya sadar dari beberapa sekolah ini saya masih Jadi suara kita masuk, kecil. tinggal nanti kita Artinya sesuaikan. Bapak Ibu yang mungkin sudah menerapkan manajemen secara sukses. Nah, gambar dan suara kita diatur ya. Saya kurang Kemudian belajar, di sini juga harusnya tadi dapat belum saya tapi jelaskan saya bagian ini kurang kita juga terupdate. bisa mengatur durasi Demikian Pak Aryadi, mungkin nanti bisa diupdate elemennya. atau Jadi kita banyak jawab. elemen Dari satu saya cukup 90. berapa detik, Terima terus kasih. ini elemen dua ini berapa Akhiri, detik, assalamualaikum. Terima kasih Pak Aris. berapa detik itu bisa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, Bapak Ibu kalian yang luar biasa. Jadi materi yang sangat sekali. Kita mendengarkan kalau semua saya kira hampir semua lembaga pasti menginginkan seperti ini. Artinya ada sebuah jaminan bagus seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu kita diskusi bersama di ada silakan di saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan juga. Terus ada yang raise hand. Ini yang raise hand masih satu orang yaitu Pak Eko Widyar di sini ya. Pak Aris, berarti agenda selanjutnya adalah tanya jawab Pak Aris. Ini ada beberapa yang tanya, nanti kami silakan langsung tanya ke Pak Aris. Itu ya Pak Aris ya. Oke, ini Pak Eko Widyarto. Pak Eko Widyarto. Selamat malam Pak Eko Widyarto. Widyar ya. Pak Eko Widyar. Selamat malam Pak Eko Widyar. Oh, tanya aja berarti ini ya. Oke, Pak Aris, ini sambil nunggu Pak Eko. Mungkin ini ada tanda tanya aja. Atau ini masih los jaringan mungkin. Iya. Ini di chat ada satu pertanyaan yang saya lihat di sini. Saya guru SD Pak, tapi ingin menerapkan di sekolah tempat saya tugas. Saya punya program sudah banyak jalan, tapi tidak beraturan karena tidak termanage dengan baik. Hanya apa nih? Ini mungkin bercerita. Mungkin Pak Aris bisa tanggapi. Artinya di sini dia punya banyak program Pak Aris, tapi tidak termanage dengan baik. Jadi mungkin ada langkah-langkah bagaimana untuk mengawali kalau memang mengarah pada ISO. Mungkin punya saran seperti apa Pak Aris? Silakan Pak Aris. Terima kasih pertanyaan yang bagus tadi. Memang begini, di sebuah sekolah itu lingkungan atau suasana lingkungan sekolah itu tentunya ini pernah kita alami juga. Di saat pergantian kepemimpinan atau di bahasa manajemen itu berganti personel, maka sistem yang sudah dijalankan itu berjalan kadang-kadang itu tidak sesuai yang sebelumnya atau manajemen yang sebelum diganti. Nah, ini berarti komitmen dari warga sekolah itu kurang ditaati. Nah, ini berarti kalau menurut saya dan ini saran yang betul yang pas ya. Bapak atau Ibu tadi di sekolahnya itu perlu mengundang stakeholder. Di sini itu berarti komunikasi perlu dijalin lagi, perlu dikaji lagi titik temunya ada di mana, permasalahan itu adanya di mana, apakah bisa saja terjadi karena mungkin di dalam aturan yang atau program yang digunakan itu memang ada yang tidak sesuai, ada yang tidak cocok. Tinggal nanti yang tidak cocok itu semuanya atau sebagian kecil. Nah, ini juga perlu harus betul memahami. Kalau memang ini bagus dan disepakati, maka harus betul-betul warga itu mentaati. Saya tadi mengatakan di awal memang ini namanya manusia, bagus sistem apapun
kadang-kadang karena ini manusia, karena buatan sebuah manusia, kadang-kadang di saat kita menjalankan komitmen ini benturan dengan yang beberapa personel atau beberapa orang yang tidak nyaman begitu. Ada yang bilang meribet nih dan seterusnya, sih software tidak Bapak Ibu. Ya, itu berarti kan pemahaman kurang. Memang di awal itu memang agak sulit, tetapi nanti kalau sudah terbudaya, sudah terbiasakan, justru itu akan enjoy. Proses itu akan berjalan dengan sendirinya, tanpa harus ganti orang personil. Maka itu nanti terlihat. Kalau misalkan personil itu tidak ada, maka siapa yang menggantikan itu sudah tulis atau komunikasi dengan jelas. Kita harus tarik ulur dan seterusnya. Nah, berarti program yang tidak jalan itu berarti perlu dikaji ulang. Apakah programnya yang salah? Apakah program itu ada mungkin perlu dibahas lagi? Dan Bapak Ibu yang menanyakan perlu lagi mengundang stakeholder. Saya sendiri kalau saya terapkan swasta ya, biasanya swasta itu kita berjalan itu di dua rel. Kebijakan dari pemerintah kita jalankan, kebijakan dari yayasan pun juga tidak boleh dilupakan. Nah, maka perlu ini dua bentuk. Ada salah satu kebijakan yang sangat penting, maka ini harus dicari jalan temunya, jalan tengahnya di sehingga nanti kedua pihak bisa saling begitu Pak. Mungkin Bapak lain yang punya pengalaman bisa kami persilakan Pak Riarti mungkin bisa menambahkan atau melengkapi gitu. Begitu Pak. Terima kasih Pak Aris. Ini tadi pertanyaan dari Bu Astrin Pembatik. Sebenarnya pertanyaannya, yaitu programnya banyak Pak Aris. Tapi untuk benar, saya punya program sudah banyak jalan, tapi tidak teratur karena tidak termanage. Itu mungkin cara mengaturnya Pak Aris. Bagaimana ketika program sudah banyak, itu untuk mengatur biar kita bisa termanage lebih baik lagi. Itu mungkin yang diinginkan dari Bu Adkin Pak Aris. Ya. Mohon maaf tadi saya kurang agak lupa pertanyaan tadi. Oh ya. Di ini di sistem manajemen itu ada yang namanya instruksi kerja. Jadi instruksi kerja itu menyangkut memuat mulai dari persiapan, kemudian bukti hasil kegiatannya, kemudian mengevaluasinya, itu laporannya itu bagaimana, siapa yang menjalankan, itu perlu dituliskan. Berarti kemungkinan itu instruksi kerja atau namanya di sini SOP ya, POS itu ya, standar operasional, itu perlu di ada rapat tertentu perlu dijabarkan ke depan, disampaikan ke semua warga. Ini loh nanti bekerjanya kita di sini. Mulai dari persiapan tuh ini yang perlu dilakukan. Kemudian prosesnya seperti ini. Kalau proses nanti kalau terjadi seperti ini maka antisipasinya seperti ini. Kalau tidak lancar lanjutkan ke tahap yang berikutnya sampai di selesai. Gitu. Jadi kemungkinan tidak terdokumentasi atau tidak tersosialisasi tentang SOP-nya atau kinerjanya tadi. Bagaimana langkah-langkah kerjanya. Kemungkinan penyebabnya itu Pak Aris. Oke Pak Aris, jadi plan do check action tadi tetap berjalan terus Pak Aris. Jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan, nanti ada evaluasi, kita cek lagi, mungkin ada perbaikan, kita lakukan yang terbaik lagi seperti itu. Itu mungkin untuk pertanyaan Bu Adrin Pembatik. Untuk selanjutnya ini ada langsung Pak Putu ini, Pak Putu pengen langsung bertanya. Monggo silakan Pak Putu langsung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Industri Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura. Jujur, saya ingin sekali menerapkan sistem manajemen mutu. Cuman bagaimana dengan kalau sekolahnya ya seperti sekarang ini, tuntutan sekolah menerapkan zona untuk menerima murid. Ya, bagaimana kalau dari SD misalnya siswa itu mestinya memang masuk di sekolah saya karena zonanya terdekat, tetapi keadaan murid itu sama sekali tidak layak masuk di sekolah SMP alias tidak bisa baca tulis. Mohon saran saja Pak. Di sisi lain, ini kebijakan kepala sekolah kadang-kadang menerima siswa yang seperti itu.
buat Bagaimana, mohon evaluasi petunjuk dan seperti sarannya ini. Terima kasih. seperti ini Pak. Langkah-langkah Terima kasih Pak. kira-kira Pak Bapak Putu. akan memungkinkan Luar biasa. menggunakan XP Ini pertanyaannya dengan apa ya? Jawab. langkah-langkah melukis dari singgung Kalau persekitaran di tempat dua kami lingkaran ini Pak. sama yang juga saya alami. Melihat gambar-gambar Sebuah ini kan komitmen agak itu dibentuk bersama, dikerjakan bersama, apa namanya, tapi agak rumit Pak. untuk dijalankan. Apakah Apabila kira-kira semacam memungkinkan itu yang kan XP berarti kan ini bisa dibuat kemudian Pak? teman itu kan seharusnya ada Saya gitu dulu, pencegahan. Pak. Kalau pencegahan itu seharusnya dilakukan dilakukan tindakan perbaikan. Halo? Kalau sudah terlanjur mungkin ya mungkin karena ini manusia kan gitu ya mungkin tapi untuk ke depan mungkin bisa perbaikan. Tidak hanya itu Pak Putu. Itu mas saya juga pernah mengalami yang sewu pada saat tes kesehatan karena tempat kami kan tes kesehatan jurusan yang mewajibkan Ya. itu prosedur penerimaan siswa baru yang mana ada SOP-nya. Pertama itu harus cek kesehatan mulai dari ini. Nah ternyata di situ ada kesalahan tugasnya itu nggak tahu bagaimana. Ya. Seharusnya tidak layak masuk di jurusan itu ternyata masuk. Akhirnya karena ini saya di sekolah swasta dan kemudian juga ini juga manusia juga kita kemudian masalah ini kita bawa ke rapat. Berarti mungkin ada perubahan untuk ke depan. Berarti harus ada sistem yang diperbaiki di BPDB bersama-sama. Oh seharusnya begini. Dan ini harus ditulis secara jelas. Apabila nanti misalkan seperti yang bilang tadi, berarti perlu perbaikan misalkan ada tes dulu. Nah, misalkan kalau tes bertentangan dengan kebijakan pendidikan, nah, seharusnya pendidikan itu juga harus tidak boleh melepas, tidak boleh acuh misalnya gitu. Kalau masalah seperti ini kan tidak boleh terjadi. Berarti nanti kemudian tahun pertama itu mungkin dimaklumi karena sistemnya itu masih lemah. Tapi untuk tahun berikutnya perlu diajak bicara, perlu diajak membangun perbaikan dari proses atau prosedur PPDB tadi. Boleh melibatkan dari pihak setempat. Ini begini, ternyata ada permohonan seperti ini. Nah, ini pencegahan di tahun berikutnya tidak terjadi lagi. Mungkin yang pertama karena kita adalah tadi kelemahan dari yang sistem kita, ya, sehingga kita juga belum bisa memutuskan apakah langsung dikeluarkan mana tersebut, apakah tetap diterima dan seterusnya. Berarti kalau sudah masuk ke kita, mungkin kita perlu penambahan sistem tentang penanganan siswa yang tadi, sehingga betul-betul anak tersebut tetap terselamatkan dan tidak merugikan pada mereka, karena itu juga pada manusia kan begitulah dengan juga kita dalam kehidupan kita bagaimana. Itu mungkin jawaban. Kalau maaf kalau misalkan kurang puas itu jawaban itu betul. Iya, cuman begini, karena sekarang kan ada istilah wajib belajar yang SMP itu 9 tahun. Jadi harus bisa tuntas di SMP. Yang segera akan menyusul wajar 12 tahun. Harus tuntas anak itu sampai SMA. Sementara kualitas anak itu seperti itu. Bagaimana kami bisa meningkatkan mutu? Mohon dulu petunjuknya sedikit. Ya itu kan Pak Putu. Berarti perlu membangun sebuah perencanaan lagi. Oke, selama ini kan di sekolah jenengan, sekolah Pak Putu kan tidak ada. Iya. Ya, tidak ada semacam prosedur atau tidak ada semacam penanganan khusus bagaimana menangani siswa yang seperti ini. Memang sementara ini belum ada. Nah kan begitu. Karena ini sudah tanggung jawab di sekolah dan sudah apa istilahnya sudah resmi sebagai murid, berarti kita melakukan pencegahan. Ya minimal berarti nanti kita kerjasama dengan pihak BK atau mungkin ya orang tua atau mungkin guru-guru yang punya keahlian tertentu dilibatkan dalam penanganan siswa yang tadi itu. Insya Allah nanti dengan adanya kata antar wali murid, paham, kemudian sekolah atau guru-guru yang memiliki bakat untuk mengarah ke sana,
BK bagaimana mengambil atau menemukan masalah sebetulnya ada di mana, ketidak bisanya itu ada di mana. Itu sebenarnya bisa diselesaikan. Gitu Pak. Oh iya, terima kasih. Ya jelas sekali, terima kasih. Pak Putu bisa nambahin dikit. Intinya saya kira ketika ada temuan maka harus direncanakan kembali apa yang terbaik buat selanjutnya Pak Putu. Tapi kadang sudah masuk sulit sekali lagi mengambil tindakan apa-apa karena memang sama sekali tidak bisa menulis. Dia sudah ikut ulangan, Tidak bisa sama sekali Pak Putu ya. Ini bingung sekali saya. Padahal di sekolah negeri ini. Harus direncanakan betul, mungkin dikumpulkan semua stockholder untuk merencanakan selanjutnya tindakan untuk yang temuan ini Pak Putu. Karena Itu dia akan berhadapan lagi, dia baru kelas 7 itu, baru ketemu kelas 7, baru mulai masuk. dan harus diterima Pak Putu ya. Ya, karena zona. Kalau saran saya dipanggil orang tua wali, mungkin di rumah bisa diberikan lembaga tertentu mempercepat membaca dan menulisnya. Jadi perlu kita libatkan orang tuanya. Kalau menurut pribadi saya, jadi nanti perhatian ini tidak harus memfokuskan. Kita punya murid sekian ratus salah mengenai ini 10 kelas Pak, 30 kelas. 1000. Iya. Makanya kan berarti kan mau tidak mau ya tetap wali murid atau orang tua kita panggil, kita temukan solusinya. Iya. Menaikkan anak itu sendiri, siapa tahu di belakang anak tersebut pasti punya kelebihannya ini pasti ada, yakin itu. Cuma mungkin belum muncul atau belum ada yang membangkitkan. Nah, begitu. Cuman karena sistem sekarang masih sama kayak dulu ya. Semua guru menghendaki nilainya dia bagus. Belum, kalau saja sudah terwujud programnya Pak Nadine, Pak Mendikbud, anak itu silakan fokus mempelajari yang disenanginya, mungkin bisa. Tapi sementara ini ada 11 mata pelajaran di SMP, semua menuntut supaya nilainya tinggi. Ini juga menjadi masalah bagi kami. Betul Pak Putu. Hampir semua tuntutan lembaga hampir seperti itu Pak Putu ya. Nah itu dah. Terima kasih Pak Putu. Mungkin Ya, sama-sama. terima kasih Pak Aris. Untuk selanjutnya Pak Aris, ini ada dari Bu Sinta di chat, apa syarat sekolah atau lembaga agar bisa menerapkan ISO? Ini syarat Pak Aris. Jadi di slide mungkin belum muncul, mungkin ini minta penjelasan Pak dengan turun. Monggo Pak Aris. Persyaratannya sebenarnya kalau memang Bapak Ibu mau mengadopsi apa sih pasal-pasal yang disyaratkan di klausul itu. Yang pertama itu biasanya personelnya minimal harus ada yang di kurikulum, syaratnya itu juga nanti di bagian manajemen itu harus ada, itu memang syarat. Kemudian visi misi itu juga termasuk syarat. Nah, kemudian legalitas sekolah itu kalau sepertilah di akreditasi. Kalau di akreditasi itu ada poin tersendiri untuk nilai ISO. Kalau sekolah sudah punya ISO itu ada nilai tambah. Gitu. Kalau tidak salah. Karena saya mengikuti akreditasi yang kemarin itu di sekolah kami itu ada poin khusus bagi sekolah yang menerapkan ISO. Nah, itu ada. Itu sama seperti sekolah lah, ada 8 standar, ada 9 standar, ada tambahan lagi. Nah, mulai dari kalau di organisasi itu namanya net plan atau bisnis proses, mulai dari penerimaan bagaimana, mulai dari proses bagaimana sampai lulusnya itu bagaimana, begitu juga dokumentasinya. Jadi persyaratannya itu bisa Bapak Ibu nanti cek Google kalau seperti ini. Biasanya guru atau sekolah yang mau menerapkan ISO biasanya dibantu oleh pihak ketiga atau pemerintah seperti itu. Ada data tersendiri yang bertugas atau yang tugasnya ini adalah membimbing bagi organisasi atau sekolah atau apapun instansinya itu
menerapkan ISO itu membutuhkan tenaga konsultan tadi, bantu konsultan tadi. Itu memang bagus. Saya rasakan memang beda antara sekolah dengan ada konsultan dengan tidak ada itu Beda sekali, Pak. sangat beda. Jadi apa ya, dengan adanya konsultan itu nanti maka warga sekolah yang semula itu agak malas, tapi dengan motivasi konsultan tersebut akhirnya sadar, oh iya memang butuh orang ya ketika untuk membangun, menyadarkan komitmen itu untuk menjalankan. Jadi persyaratannya ada klausul ya, kalau salah ada 9, kemudian di dalamnya itu ada pasal-pasal, ada ayat-ayat yang banyak sekali. Monggo silakan Bapak Ibu Pak Eko Widianto ini. Nanti saya ya. Bisa Bapak Ibu nanti di Google dicari klausul persyaratan ISO manajemen pendidikan. Oh, kalau saya share ini mungkin apa yang terbaru saya tidak ada, yang punya saya itu 900 dari tahun. Jadi mungkin bisa diset dan itu banyak sekali klausul-klausul yang harus itu persyaratannya. Kalau dirinci banyak Pak, ada audit internal harus dilaksanakan, struktur organisasinya harus jelas. Dari situ dan ada audit eksternal atau pengesahan misalnya ya, legalitasnya. Saya kira itu Pak. Itu mungkin untuk pertanyaan Bu Sinta. Ini di yang angkat tangan Pak Farid ya, sudah. Ya, selamat malam. Halo. Ya, saya tertarik dengan tadi masalahnya Pak siapa tadi, Gusti apa ya? Pak Gusti Putu, Bu. Iya. Beliau menyampaikan keluhan tentang siswanya. Bapak guru SMP ya? Halo, Pak Gusti. Pak Putu, iya. Ya, guru SMP. Iya, berarti itu murid dari saya, maksudnya dari kami guru SD. Berkelanjutan dari kelas 6 kan masuk SMP. Saya tertarik dengan pengeluhan Bapak tadi itu bahwa mungkin seperti Bapak alasannya Bapak tadi bahwa kepala sekolah punya aturan yang berbeda, tidak sesuai dengan misalnya keinginannya guru atau aturan di sekolah atau bagaimana ya, sehingga menerima siswa itu yang tidak tahu apa-apa, maksudnya biar menulis apa tidak tahu. Sebenarnya itu mungkin dia masuk di sekolah inklusi barangkali anak-anak berkebutuhan khusus, karena saya rasa kalau sudah sampai diluluskan kok tidak bisa menulis, tidak bisa apa-apa, itu bisa dipertanyakan dia ada di mana sebenarnya kelemahannya. Kan ada sekarang programnya pemerintah itu untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin itu di manajemennya di programnya dia di anak-anak ABK begitu. Jadi dia harus ada kurikulum tersendiri walaupun di sekolah negeri, tapi itu sekolah itu harus penyelenggara inklusi. Kasihan dia kan kalau misalnya kita mau paksa sesuai dengan anak-anak normal untuk mempelajari materinya, sementara kemampuan otaknya dia tidak sampai di situ. Akhirnya guru juga bingung kan tadi, mau dikasih naik tidak tahu apa-apa, tidak mau dikasih naik usianya sudah seperti itu. Mungkin dia masuk di memang itu kendala di lembaga yang ketika ada siswanya yang berkebutuhan seperti itu, mungkin ada ruang lebih untuk anak-anak seperti itu. Iya. Karena kalau saya di SD, saya punya sekolah kebetulan yang penyelenggara itu. Jadi ketika dia mau lanjut ke SMP, itu memang ada catatan khusus dan ijazah dia itu khusus, dan itu memang harus kerjasama orang tua
tua dengan ini, karena kita tidak tahu dia kita sudah tahu batas kemampuan IQ-nya dia, sehingga dia masuk di mana, yang normal atau yang ABK seperti itu. Jadi kita tidak terkendala berbeban moral untuk bagaimana menggenjot dia, bagaimana harus memaksakan dia, sementara dia kemampuannya sebatas seperti itu. Betul Bu. Iya. Terima kasih Bu untuk masukannya. Semoga Itu yang lembaga dimanapun ketika ada anak yang berkebutuhan khusus bisa untuk memberikan waktu menempatkan dia sesuai dengan kemampuan. anak tersebut. Iya. Kasihan juga. Iya. Iya, makasih juga. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ada Pak Darwono, Pak Darwono, monggo silakan Pak Darwono. Selamat malam Pak Darwono. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Hari. Selamat malam Pak. Selamat malam Hari. Pak. Oke. Selamat malam. Jumpa kembali di Awan. Oke, Pak. Sedikit saya mau bertanya karena materi pada malam hari ini sangat menarik, dan utamanya kita yang di daerah itu belum pernah terpikirkan terkait dengan manajemen ISO 9001. Jadi andainya di sekolah saya atau di jenjang SD ini mau menerapkan manajemen ISO 9001, itu langkah-langkah awal bagaimana yang harus kita terapkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat di dalam istilahnya kepanitiaan di dalam penerapan ISO 9001 ini. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darwono. Mungkin langsung ditanggapi Pak Aris. Monggo Pak Aris. Ya, pertanyaan tadi kalau tidak salah tahap-tahapnya ya. Tahapnya. Iya. Betul. Tahap awal ini kita yang pertama jelas harus diprogramkan bahwa pentingnya ini sebuah sekolah atau instansi harus merasakan bahwa ini memang butuh. Jadi diprogramkan. Apabila nanti kita punya rencana, maka kan diprogramkan, disampaikan kepada semua warga bahwa mulai ini akan mencoba atau akan berkomitmen atau ingin mewujudkan sebuah sekolah itu menggunakan manajemen informasi. Itu yang pertama, berarti tahap awal ya harus kita programkan. Kemudian yang tahap kedua, bagi Bapak Ibu nanti membuat tim. Tim ini tidak terlepas dari jabatan unit kerja masing-masing. KDTU mungkin KTI-nya dibagi dengan beberapa staf atau kerja. Ini tahap yang berikutnya. Kemudian di kurikulum nanti dibantu beberapa stafnya. Bisa diambil dari gurunya sendiri atau dibantu administrasi khusus yang menangani kurikulum. Jadi bisa diupayakan nanti panitia ini itu ada pembantunya. Terus kemudian setelah buat panitia, Bapak Ibu yang ingin melakukan, apabila memang ingin membutuhkan sebuah konsultan, ya silakan datang ke konsultan, karena nanti di sini akan didaftarkan menyusun dokumennya itu, ya menyusun dokumen awal, agar nanti dokumen atau sistemnya ini yang akan dibuat itu betul-betul sudah terukur. Artinya yang biasa dilakukan itu tertulis di situ dulu, kemudian nanti akan juga misalkan ada tambah-tambahan, nah maka itu tersusun sebagai dokumen. Maka BPU nanti dokumen yang gariskan punya itu apa
seperti apa, kemudian bagaimana penanganan surat menyurat, bagaimana penanganan kalau misalkan ada surat atau bikin keluar, bagaimana nanti menangannya ada legalisir. Itu nanti tahap berikutnya. Setelah tim panitia itu disusun, maka nanti akan menyusun beberapa dokumen-dokumen terkait dengan unit kerjanya atau terkait dengan tanggung jawab dan wewenang DU tersebut. Begitu juga unit kerja yang lain membuat sama juga. Bagaimana wewenang dari kurikulum itu apa, tanggung jawab umum kurikulum itu apa. Kemudian bagaimana kalau prosedur membuat prosedur. Jadi ada dokumen itu, ada namanya dokumen UPU dan ada namanya dokumen standar operasional. Nah, SOP. Itu ada dua. Dan kemudian yang ketiga itu adalah dokumen tentang rekaman atau bukti terlaksana. Rekaman pun juga ini mungkin disusun oleh masing-masing kerja. Misalkan begini tadi, menangani siswa yang legalisir. Berarti bagaimana disodorkan dengan formulir, disodorkan dengan catatan siapa yang namanya yang legalisir, kemudian tanggal berapa masuknya. Nah, itu perlu juga data. Semacam itu kan butuh formulir. Yang dibuat siapa? Ya, bagian unit kerjanya itu sendiri. Sampai kemudian membuat unit kerja yang penting yaitu harus ada pengendali manajemen ini. Boleh dari derajat, kalau di struktur organisasi derajat dengan Wakasek, derajat dengan Wakasek. Jadi ada penambahan selain lagi. Ini penting. Jadi kalau saya itu mengikuti sosialisasi itu memang mahal, Pak. Biayanya memang lumayan mahal. Mengikuti sosialisasi di Surabaya misalkan ada tentang manajemen itu satu, itu ikut aja itu sudah 2.500 sampai 3 juta itu setengah hari. Itu baru itu. Memang nggak tahu, saya juga aneh kalau mahal-mahal. Tapi memang penting. Jadi dilatih dulu pemahaman manajemennya itu seperti apa, baru kemudian dipelajari di sekolah, dibicarakan dengan top manajemen. Terus langkah yang pertama itu seperti tadi membangun komitmen, membangun kerja itu. Nah, menyusun dokumen kemudian dokumen itu butuh biasanya juga konsultan. Kalau misalkan bisa sendiri atau mengadopsi dari sekolah mana atau dari lembaga mana atau dari cari di Google Internet, silahkan. Atau mungkin ada beberapa instansi sekolah yang ingin menerapkan manajemennya seperti itu, tetapi tidak ingin disertifikasi. Juga silahkan. Yang penting untuk manajemennya semua warga memahami manajemen itu penting dan komitmen itu penting. Nah, ini juga tidak harus wajib. Kalau di sekolah kan tidak mewajibkan. Silakan kalau yang mau melakukan itu sudah dilegalitas, boleh, atau itu manajemennya ada atau meskipun tanpa legalitas. Itu Pak Arianto. Pertanyaan yang kedua, panitia Pak. Bahasanya panitia, pertanyaan Pak Darwono tadi. Ya, nah, sudah paham, terima kasih. Sudah Pak Darwono ya? Ya, sudah terjawab untuk panitia. Terima kasih Pak Darwono. Untuk selanjutnya ini Pak Darwono, sebentar saya duduk. Di chat Pak Aris dari Pak sebentar, Pak Eko Widiarto di chat sama Resen juga ada sebenarnya, tapi di Resen mic-nya tidak muncul. Ini saya bacakan di chatnya dulu. Jika sekolah sudah menerapkan ISO, apakah nantinya ada lagi penilaian untuk melihat sudah dijalankan atau hanya jalan di tempat? Bagus sekali pertanyaannya. Oke. Dari Pak siapa tadi? Eko Widiar. Pak Eko Widiar. Halo Pak Eko Widiar. Ada. Ya, itu mungkin pertanyaan. Oh ya. Terima kasih. Ini. Makanya tadi di dalam memantau pelaksanaan manajemen itu berjalan apa tidak, itu kan ingin memantau, tujuannya audit itu ingin memantau sejauh mana ketaatan warga sekolah dalam mentaati persyaratan, mentaati semacam prosedur,
apa yang sistem yang sudah dibuat itu dijalankan atau tidak. Yang membuat sistem adalah warga sekolah, dilaksanakan sesuai atau ditaati atau tidak, itu kan butuh semacam audit. Audit ini kan tadi saya sampaikan ada dua, audit internal dari warga sekolah sendiri. Kalau misalkan tidak membutuhkan pihak yang lain, tidak apa-apa. Tapi perlu dibuatkan, kalau di tempat saya itu perlu dibuatkan SK tersendiri. Auditornya, auditor atau pimpinan auditornya itu siapa, kemudian anggota auditor itu siapa, saya buatkan jadwal juga hari Kamis di unit kerja kurikulum. Itu nanti auditnya Pak ini yang mengauditor itu dari sarana prasarana. Apa saling bilang, sehingga nanti saling mengisi melengkapi. Akan bagus. Dan ini harus kita konsisten dilaksanakan. Biasanya kita buat itu per semester itu minimal ada satu kali audit. Itu gunanya untuk cari kalau misalkan ada yang temuan-temuan yang segera langsung diadakan perbaikan, tidak berlarut-larut. Jadi tergantung dari sekolah itu mau menerapkan kalau sudah komitmen dijalankan ya harus sesuai dengan schedule. Semester akhir semester harus tenang, harus dilaksanakan buat 2-3 SK-nya kalau misalkan ada sekaligus ada jadwal pelaksanaan semuanya audit internal. Kemudian dari audit internal ada teman-teman, kemudian dibawa ke rapat namanya dewan manajemen. Oh ternyata disampaikan semuanya secara tertulis, secara paparan itu hasil laporannya audit itu disampaikan semua warga harus tahu bahwa di kurikulum temuannya dari sini tidak dijalankan amal. Berarti nanti ada semacam tindakan perbaikan. Oke, ternyata di sini sistemnya kurang bagus, kurang pas. Ya Pak. Oh ya di sini. Jadi perlu adanya personel tambahan. Ya silakan nanti diselesaikan di sana. Ternyata ada perbaikan yaitu penambahan apa atau mungkin pengurangan. Ini seharusnya tidak itu terlalu ribet, hilangkan mudah. Di sistem manajemen itu lebih sedikit dokumen maka itu semakin bagus. Ada istilah seperti itu. Monggo. Tidak ada temuan berarti Pak Haris ya? Tidak ada pengalaman berarti bisa. Terus ini Pak Haris ada mungkin bahan pertanyaan dari saya, berapa lama sih untuk katakanlah kita sudah mengaplikasikan itu dalam semua sudah tertata seperti itu, berapa lama kita sampai mengajukan ke ISO-nya itu biar kita ada sertifikat ISO itu? Oh gini, pengalaman saya kalau itu sudah kan persyaratan di klausul kan kalau sudah terlengkapi semuanya, mulai dari membuat panduan mutunya sudah oke, instruksi kerjanya masih sudah oke, SOP standar operasional sudah ada, dokumennya sudah ada buktinya sudah divalidasi, sudah dipahami semua warga. Kemudian ada komitmen, termasuk komitmen itu yang saya foto tangan itu juga ternyata bahwa sekolah itu betul-betul itu ya. Nah begitu. Kemudian kalau Pak Ibu ingin tadi di sekolahnya itu berapa lama ke ISO-nya. Nah itu tergantung komunikasi antara sekolah dengan lembaga yang ISO-nya tadi. Misalkan kalau tanggal atau bulan ini saya belum siap Bapak untuk di schedule ulang. Nah, itu dikomunikasikan lebih baik. Insya Allah lembaga itu akan memahami. Belum siap. Nah, tidak apa-apa, sampaikan aja belum siap. Oh ternyata di audit internal ada temuan sehingga belum masih minta waktu untuk perbaikan. Sampaikan aja ke pihak atau lembaga yang menerbitkan tingkat ISO itu. Ada labelnya Pak Haris, misalkan kalau akreditasi kan ada A, B, C seperti itu, di ISO seperti apa Pak? Maksudnya apa ini? Label atau sertifikatnya itu loh. Oh iya. Oh itu. Ya nanti muncul di situ. Seperti akreditasi betul, ada selembar. Kemudian di situ namanya tersertifikat ISO SMK atau SD atau mungkin SMP apa menerapkan sistem manajemen tipe 9000 atau versi 9001
berapa. Itu nanti ada di situ lagunya. Dan itu nanti kalau memang sudah terlisensi, maka nomor lisensi itu bisa dicantumkan sebagai promosi sekolah bahwa atau dipublikasikan ke masyarakat umum di masing-masing sekolah itu ditaruh di bawah atau mungkin di atas atau label lah terserah. Biasanya kan di sedap mie itu kan ada mie sedap itu kan ada ISO dari beberapa itu misalkan. Itu harus dicantumkan biar nanti konsumen itu merasa nyaman membeli produknya itu, wah saya yakin ini sedap. Nah itu plus kelebihan kalau sudah menggunakan itu. Terima kasih Pak Aris. Ini ada beberapa yang tanya lagi di chat. Saya bacakan lagi Pak Aris. Ini dari Pak Abdul Rahman dari Lontara. Dibutuhkan berapa lama? Oh ini pertanyaan saya tadi ya. Membangun sistem ini di sekolah dengan tingkat keberagaman yang tinggi, terutama di sekolah area tambang. Ini orang daerah area tambang Pak Aris. Monggo ini ditanggapi. Pak siapa tadi? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Nah, mohon maaf kalau mungkin saya juga belum pernah merasakan mana ya maksudnya suasana tambang itu keberagaman. Area tambang. Mungkin gini. Ya, suasana di sekolah itu sangat terpengaruh oleh strategis dari kondisi lingkungan. Mungkin lokasinya jauh, mungkin karena begitu. Kalau tidak salah ini Pak Hidayati ya, kalau saya menafsirkan, atau mungkin karena strategisnya itu di lingkungan yang terganggu dengan pabrik atau arus lintas penambangan dan seterusnya. Ini mungkin persepsi seperti itu. Artinya begini, sistem ini dibangun oleh sekolah itu sendiri dengan otomatis menyesuaikan yang dialami sekolah itu. Jadi jangan dipaksa seperti tadi. Kalau misalkan membuat surat dengan pakai bahasa Inggris, buat apa? Sedangkan warga kita untuk menulis kebersihan tidak mengerti bahasa Inggris, ya jangan. Nah begitu, berarti sistem ini kita buat berdasarkan situasi, kondisi di sekolah masing-masing. Kalau misalkan di pertambangan, oke, jaraknya jauh, berarti nanti apakah perlu nanti jam pembelajaran dinaikkan mulai masuk misalkan jam 8, tidak apa-apa, tapi nanti berakhirnya lebih lama lagi, jam berapa nanti pulangnya bisa lebih lama. Itu kan tergantung dari masing-masing kesepakatan warga itu. Dibangun sebuah sistem, bangun sebuah sistem itu tidak mudah. Ada beberapa yang usul, ada beberapa warga yang keberatan, mungkin kalau guru, salah satu guru yang keberatan. Nah itu nanti akan sebuah diskusi yang mana harus ada kesepakatan, tidak boleh dilanggar. Itu artinya seperti itu. Jadi membangun sebuah sistem disesuaikan dengan lingkungan dan suasana di sekolah itu sendiri. Jadi jangan dipaksa Bapak Ibu. Kalau misalkan bisanya A ya jangan dicari yang D. Jangan seperti tadi. Kalau bahasa Prancis nggak bisa ya kenapa memilih bahasa Prancis? Maka bahasa Jawa silakan tidak apa-apa. Bahasa daerah pakai yang itu aja bermuka. Itu Pak Aryati, mungkin jawaban saya karena nggak paham suasananya itu suasananya bagaimana. Mungkin penafsiran saya seperti itu. Jadi istilahnya kuncinya sesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang penting di persyaratan klausul itu harus ada struktur organisasi harus dibicarakan, dan tentang siapa yang diangkat menjadi yang menjadi manajemen pengontrolnya siapa. Berapa lama Pak Aris ini untuk membangun sistem, mungkin dari pengalaman panjenengan dari untuk SMK panjenengan? Kalau saya itu mulai dari sosialisasi, membangun komitmen 1 minggu, kemudian 2 minggu berikutnya menyusun dokumen, kemudian berikutnya lagi karena ini melibatkan konsultan, berikutnya lagi itu menyusun dokumen dan mensosialisasikan dokumen yang sudah jadi itu kepada warga. Itu butuh lagi 2 minggu. Setelah itu kemudian baru kita memohon ke lembaga, mengirim surat permohonan untuk audit eksternal tadi. Jadi audit eksternal itu permohonannya setelah dilakukan uji coba atau audit internal. Jadi nanti
setelah audit internal selesai, biasanya audit internal itu butuh waktu 1 minggu, laporannya mungkin 3 hari, kemudian ditinjau manajemen, diperbaikan, ya sekitar butuh waktu 3 bulan, paling cepat 3 bulan. Itu sudah kalau memang sudah siap semua, intinya bisa kita ajukan seperti itu Pak Haris ya. Oke, ke Yang lembaga yang isunya itu ya. Itu mungkin untuk jawaban Pak Abdurrahman. Untuk selanjutnya ini saya lihat di yang angkat tangan ada Pak Sapik, Pak atau Ibu ya? Sapik. Silakan Pak atau Ibu Sapik. Halo? Pak, Bapak atau Ibu Sapik. Selamat malam Ibu, Bapak. Oh Bapak. Selamat malam Pak atau Ibu Sapik. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Oh Bapak. Ya. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabik dari daerah Pak, dari Majalengka. Dari Majalengka SMKN 1 Maja. Jauh sekali. Selamat jauh bergabung. Jauh. Gimana Pak? Saya sudah, ya maksudnya saya sudah meyakini gitu bahwa sekolah yang maju, sekolah yang sukses, sekolah yang berhasil itu dibangun dari sistem yang baik, sistem yang bagus seperti itu. Nah, alhamdulillah di sekolah kami sudah menerapkan ISO gitu ya, udah berapa tahun, udah cukup lama gitulah. Saya sendiri juga sebagai staf PMM, wakil manajemen mutu gitu. Cuman ada beberapa kendala ya, salah satunya kadang berbenturan dengan program-program lain gitu, kayak misalkan ada dari BNSP itu, ada di SMK itu ada BNSP, bukan BSNP ya, ada BSNP, ada ini BNSP gitu, ada LSP juga di situ. Terus ada sekolah model, jadi kadang bingungnya itu suka berbenturan gitu, saking banyak programnya gitu, jadi nggak berjalan maksimal. Halo? Ya Pak, masih mendengarkan Pak. Siap, lanjut Pak. Ya, jadi ada banyak kendala gitu Pak, seperti itu. Itu gimana ya cara manage-nya gitu? Ya. Ada lagi Pak Sapik? Cukup mungkin sih. Pak Sapik ketua LSP juga ya? Gini bentar, Pak, sedikit lagi ya. Pak Sapik ketua LSP ya? Ketua LSP enggak Pak Sapik? Bukan Pak, bukan. Oh ya. Bukan Pak, bukan. Saya staf UMM, wakil manajemen mutu. Wakilnya Pak, wakil mana? Enggak. Ini Pak Sapik sudah LSP atau belum di sekolahnya Bapak? Pak, ya. Sudah LSP. Ketuanya bukan bapaknya ya? Bukan, saya mau bagian manajemen mutunya. Oke, ya. Jadi terus kemudian dari pihak LSP, dari pihak lembaga sertifikasi yang ISO-nya juga kan itu macam-macam ya Pak ya. Nama lembaganya itu macam-macam kan ya. Ada yang murah, ada yang mahal gitu. Terus kemudian kadang-kadang mereka itu hanya memperpanjang aja, misalkan 5 juta, perpanjangan 5 juta, kan ada juga yang sampai puluhan juta gitu. Tapi hanya sebatas itu saja gitu. Kadang-kadang dari pihak eksternal atau dari lembaga sertifikasinya itu kurang perhatian gitu. Jadi hanya sebatas ISO aja gitu, hanya sebatas nama aja. Iya. Itu gimana ya Pak? Silakan Pak Aris. Pak Sapik. Suara saya delay ya kayaknya. Betul Pak. Jelas Pak, jelas. Yang dari Pak Sapik kayaknya. Ini dari luar. Iya. Mungkin caranya jauh ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Sapik. Pak Sapik ini alhamdulillah sama-sama jabatan yang kita pegang Pak sebagai BMM ya. Memang ada suka dukanya ya.
di saat kita betul-betul ingin komitmen menerapkan ini, kadang-kadang ada satu personel yang sulit diajak maju, sulit diajak memahami. Nah ini memang benturannya ada di sana. Tetapi kita namanya juga punya atasan, top manajemen, ya. Kalau memang tidak berjalan itu kendalanya di personil, ya kita sampaikan. Kalau memang betul orangnya itu dari awal sudah berkomitmen, ya kita sampaikan. Bapak kan sudah, mohon maaf ya, mohon maaf Bapak. Kita menyampaikan dalam bahasanya itu kalau ber-ISO itu memang nggak boleh apa ya, nggak boleh norak itu istilahnya. Mohon maaf Bapak, kalau bisa saya mengingatkan, mohon maaf Bapak, Bapak sendiri kan sudah berkomitmen menandatangani, tapi kenapa program ini tidak jalan? Kalau misalkan ini tidak jalan, berarti kan nanti mau mengganggu tentang keterlibatan ini. Kita menjadi pendekatan itu dulu Bapak. Kalau misalkan memang tidak bisa dan seterusnya, ya kita nanti karena kita punya atasan, kita sampaikan apa adanya. Pak, mohon maaf ini untuk ini sudah saya perhatikan ini dan seterusnya. Memang ini juga pernah dialami, hampir semua lembaga yang ISO pasti mengalami ini. Saya sendiri juga begitu sering malahan bentur-benturkan. Ini ya berhadapan dengan seseorang yang itu dan gitu paling tidak begini, di dalam ini juga kekuatan kita itu adalah top manajemen sekaligus stakeholder di atasan kita kan pasti ada. Kita sampaikan di atasan kita. Kalau saya itu di yayasan, alhamdulillah di yayasan kalau kemudian sampaikan laporan ini saya satu contoh kemarin yang diminta yayasan itu survei tentang penilaian guru mengajar, itu pernah saya lakukan. Itu diminta satu berkas sudah saya jilid. Ternyata saya buat grafik ini Pak ini. Ini bukan untuk kita sampaikan di awal, Pak, mohon maaf ini bukan untuk menjelekkan, bukan untuk karena ini sebagai istilahnya kita simpati juga kepada Bapak Ibu karena sesama rekan kerja, hanya untuk motivasi kan begitu. Untuk memotivasi bahwa ini Bapak Ibu tidak disukai anak mungkin karena penyebabnya ini hanya untuk mengingatkan gitu. Paling tidak kita sebagai data valid ya kan sudah terukur, ngomong kita itu tidak asal-asalan. Nah, seperti itu. Jadi yang Bapak sampaikan tadi Pak Sabit tadi, kok tidak berjalan. Saya juga punya LSP Pak kebetulan ini. Ternyata manajemen di LSP kami itu sendiri juga terlibat di pembuatan dokumennya, pendok itu istilahnya. Kemarin juga dilatih seperti itu bagaimana muncul dan hampir sama dokumen di LSP itu hampir sama mengadopsi di dokumen ISO manajemennya itu. Jadi kenapa di kementerian di PSMK itu ya dari awal itu mengutus kalau bisa ketua LSP itu punya dasar manajemen atau diangkat dari WMM. Boleh dia merangkap dua, tetapi kerjanya nanti organisasinya nanti dipisah, kantornya juga dipisah, BMM juga bisa, nanti LSP juga punya staf sendiri, sehingga nanti bisa berjalan beriringan. Di audit eksternal itu pun nanti pasti akan ditanya, kalau Bapak punya LSP silahkan dimasukkan sehingga nanti menjadi bahan audit untuk lembaga sertifikasi tadi, sehingga tidak lolos. Pak ini saya punya LSP, bagaimana kalau diaudit sekalian? Tidak apa-apa, silakan diaudit. Itu sangat bagus, sehingga nanti lembaga sertifikasi ISO itu nanti akan mengaudit ke area itu. Nah, sehingga itu kan kita gini, audit itu bukan untuk menemukan kesalahan kita tidak, bukan untuk menemukan menjelekkan kita tidak, tetapi temuan potensi kita juga disampaikan. Nanti di audit internal maupun di audit eksternal itu pasti nanti karena Bapak juga sendiri yang sudah lama ISO kan menyampaikan itu kan tidak hanya berupa kejelekan-jelekan atau kekurangan-kurangan, tapi yang kelebihan potensi yang bagus-bagus pasti disampaikan. Alhamdulillah di sistem kurikulum ini sudah berjalan dan seterusnya sudah terrealisasi dan nilainya sudah mencapai sekian. Nah itu terutama fungsi audit, jadi menemukan yang sudah berjalan dan tidak berjalan, jadi itu perbaikan gitu. Jadi nanti yang kaitannya dengan yang disampaikan Pak Sopik tadi, wajar Pak kalau kita misalkan nanti ada benturan itu, tapi nanti yang sudah saya alami ya seperti tadi diingatkan lagi
malah yang saya hadapi malah sepuh-sepuh Pak orangnya. Sepuh-sepuh itu yang apa ya, agak apa Susah ya. Iya, Bapak kan sudah janji jam tanggal sekian ini menyerahkan ini. Ini kalau ditunda lagi ini bagaimana Bapak? Terus nanti kalau saya yang lain bagaimana? Apa ya istilahnya? WMM itu harus pandai mengolah kalimat, mengolah kata supaya nanti menyadarkan ke orang lain itu. Begitu Pak. Mungkin Pak punya trik sendiri Pak Sopik yang Pak Sapik yang selama ini lakukan, mungkin sudah pendekatan ke mana gitu, mungkin bisa diceritakan juga. Ya gitu aja Pak sementara. Mungkin nanti ditambah yang lain, mungkin Pak Sopik malah pengalaman nih kalah dengan saya ini. Enggak, saya staff aja sih Pak, bukan ketua, saya staff. Oh ya. Pasti kan nanti ya Pak. Nanti kan di sana itu kan ada ya di depan gerbongnya, selamat datang ke di sekolah yang sudah menerapkan itu. Pasti nyaman, masyarakat itu nyaman dengan datang di sekolah kita. Ya sebenarnya kalau udah berjalan pasti nanti enak gitu. Kalau ISO udah berjalan itu enak karena udah sesuai dengan sistem yang disepakati gitu ya. Iya. Itu Pak. Nah, jadi kalau misalkan ada petugas ganti, nggak masalah, siapapun mau ganti. Yang penting dokumen itu dan sistemnya sudah ada. Nah, itu enaknya. Ya gitu Pak, makasih. Selamat. Sama-sama, makasih Pak pencerahannya nih. Pak Sabik. Terima kasih Pak Aris. Ya. Selanjutnya Pak Aris, ini ada Pak Suryani yang sudah berdatangan. Selamat malam Pak Suryani. Selamat malam Pak Suryani. Halo, selamat malam Pak Suryani. Halo, selamat malam Pak Suryani. Ini katakan tapi tidak bisa Kepencet mungkin Pak. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Telepon Pak Areti. Halo. Halo Pak Aris. Ya. Untuk sarana Pak Aris, mungkin apa saja yang harus disiapkan? Karena sebenarnya kita lembaga saya sendiri itu mulai dulu pengen, cuma karena kita ngomong sarana ini yang membuat maju mundur juga. Terus yang kedua kan ngomong masalah stakeholder atau timnya tadi itu kita juga terbatas sekali, sehingga apa bisa seandainya satu sesi atau apa namanya ya kalau di ISO itu kita isi saling silang seperti itu. Maksudnya unit kerja atau posnya artinya bisa satu orang bisa merangkap seperti itu, bisa tidak seperti itu? Bisa Pak, bisa, boleh. Tapi saran saya ya kalau biar dia fokus ya satu tugas ya satu personel. Tujuannya nanti kan itu tadi biar nggak terpecah. Beda lagi kalau yang tadi yang Pak Sabik tadi LSP dengan UMM, karena ini ranahnya sama dan tugas dan tanggung jawabnya juga sama, mengelola, memantau dan sebagainya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tadi sesuai dengan kurikulum jadi satu Pak, saya yakin itu berat. Tapi kalaupun nanti memang terpaksa karena keterbatasan personel nggak apa-apa, asalkan nanti bisa menangani dua tanggung jawab atau tugas itu. Nggak apa-apa Pak kalau misalkan memang terpaksa. Tapi ya kalau bisa kalau yang seperti ini Pak, tugas-tugas seperti Kapolri dengan
dengan Tumen jadikan satu, nggak apa-apa, karena kan satu itu sama ranah yang wewenangnya itu sama, kan begitu. Kalau di kurikulum ditambah dengan siswaan, nah ini agak sulit tapi sulit. Pasti nanti fokus ke pembelajaran dan satunya tentang masalah siswa itu. Tugasnya juga banyak. Itu kendala kita Pak Aris, kendala saya sendiri ketika ngomong. Sarana itu gimana tadi Pak? Sarana itu? Yang kita dengar Pak Aris, ini kita kan belum mengarah pada isu. Jadi sudah mendengar sana harus ada ruangan atau mungkin ada komputer, harus sekian komputer untuk itu seperti apa? Mohon mungkin bisa disampaikan ke saya. Tidak, komputer itu tidak menjadi persyaratan Pak. Tidak ada di syarat di klausul itu yang harus punya komputer sekian Pak. Dengan membuat surat, membuat tanda pakai tulisan tangan pun itu sudah sah, asalkan sudah betul-betul dengan tangan dan disahkan, tidak masalah. Jadi meskipun tidak punya peralatan yang canggih, tapi jenengan sudah bisa pakai tulisan tangan di buku, dijilid atau mungkin buku yang tebal yang berdiri bergaris itu, monggo asal rapi dijilid, tidak apa-apa itu. Tidak ada persatuan dulu semuanya tertulis Pak Aris ya. Semua tidak ditulis ya. Misalkan begini Pak, beliau punya terbatasan ruang, sama apa nanti dibuatkan, yang penting memahami jam sekian ini ruangnya itu ini yang bisa diatur yang sebagus mungkin, yang antara dua kepentingan tadi tidak benturan. Ruang ini yang harusnya sampai segini pakai ini, itu tidak apa-apa, yang penting dipahami sama semua. Terima kasih Pak Aris. Mungkin saya punya gambarannya gini Pak Aris. Jadi saya dulu pernah melihat orang yang sudah atau lembaga yang sudah ISO, kok apa namanya, seolah-olah itu yang membuat jargonnya harus ini ya kayak tadi yang tak sampaikan, komputernya atau ada ruangannya, sehingga kita ya berpikir ulang ketika kita nggak punya sarana itu ya nanti nggak terlaksana. Mungkin saya akan menyampaikan ulang itu. Pernah Pak Aris kita datang ke kota yang sudah ber-ISO tapi karena memang lengkap. Oh mungkin bagian apa itu, pos apa itu ada ruangnya sendiri-sendiri. Kayak misalkan Waka Pak Aris, kalau di kita kan Waka ruang sendiri, sehingga semuanya berkas ada di situ. Karena di kita mungkin satu ruangan bisa ada 3 Waka kan gitu. Terima kasih Pak, makasih Pak Aris. Kalau di tempat saya, ya kalau tempat saya gini Pak, kalau tempat saya itu Waka satu ruangan, tetapi di mejanya itu dipisah-pisah, nggak masalah. Iya. Saya dipisah-pisah, mungkin satu ruangan, nggak apa-apa. Jadi intinya mungkin manajemen aja ya. Intinya kan harus benar-benar memahami keseluruhan dari semua yang direncanakan. Ini ada Pak Aris, ada yang mengusulkan ini. Usul saja ini Pak pemateri. Nanti buat lagi acara untuk kepala sekolah. Karena kalau hanya guru yang tahu dengan program ini bisa berhasil, karena ada kepala sekolah sekarang tidak peduli dengan peningkatan mutu Pak. Seperti ini karena mereka memang mungkin kurang pengetahuan pendukung mohon tanggapannya. Ini dari Laningka, dan Laningka dari Bapak ini dan Laningka. Seperti itu Pak Aris, mungkin ada tanggapan dari pernyataan ini, usulan ini Pak Aris. Saya begini Bapak Ibu tadi bulan kedua, yang selama ini itu memang karakter orang kan berbeda. Kadang-kadang orang itu pengen gini, sekolah itu maju meskipun tidak ber-ISO, itu memang ada. Sekolah itu hanya karena apa, kadang-kadang kena ISO nggak maju tuh, tapi disalahkan ISO-nya. Nah begitu. Artinya begini Bapak Ibu, manajemen ini itu bukan sekedar belajar, tapi memang kita butuh karena untuk supaya ini berjalan dengan sesuai sistem yang dijalankan.
Kemudian yang tadi katanya dengan bagaimana kalau kepala sekolah, karena kepala sekolah tidak acuh, tidak mau mengerti, mungkin suatu saat kita komunikasi kepala sekolah yang lain sudah seperti ini, kemudian kenapa nggak harus kita bangun sistem seperti ini. Mungkin pertimbangan lain juga bisa, karena mungkin kepala sekolah tidak mau menggunakan sistem ini, ada semacam pertimbangan mungkin biaya atau mungkin karena benturan dengan dirinya sendiri, saya nggak suka seperti ini seterusnya. Berarti kan itu perlu ditanyakan oleh kepala sekolah seperti itu. Yang sarannya kepala sekolah ini kalau saya jawab malah saya mudah-mudahan nanti Pak timnya nanti bisa merangkul nanti yang betul-betul konsultan atau mungkin orang yang lebih hebat dari saya, mungkin nanti kita coba referensi. Tapi selama ini saya masih belum menemukan ini. Kalau setingkat kepala sekolah mungkin minimal pengawas yang sudah pernah melakukan ISO ini mungkin bisa diajak. Di daerah Surabaya, Jawa Timur insya Allah banyak. Mungkin Pak Raditnya ada di Surabaya, mungkin bisa di Jawa atau yang pengawas itu mungkin bisa dijadikan narasumber tentang isu ini. Saya yakin pengawas itu dulunya pernah menjabat kepala sekolah yang menerapkan manajemen ISO ini. Ya, kita agendakan aja lah. Tapi saya nggak bisa janji kalau saya sendiri kapan-kapan kepala sekolah ya ini tingkat Pak beda lagi kalau kerjanya seperti ini. Itu Pak, terima kasih sarannya tadi Pak. Halo Pak Riyadi, saya kembalikan ke jenengan Pak. Pak jelas. Halo Pak Sofif. Udah hampir setengah 10 Pak Charis, kita kesimpulan aja ya. Iya. Ya, langsung aja ya kesimpulan. Haryadinya kayaknya lo sinyal. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi atas bergabungnya di kegiatan malam ini. Memang tadi ada beberapa yang sudah berpengalaman ISO-nya. Saya sendiri juga kalah pengalaman mungkin. Saya hanya sekedar menyampaikan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini, dan ini sangat bermanfaat sehingga saya mengambil judul tema tentang ini. Kemudian berlangsungnya sebuah manajemen sekolah itu tergantung dari warga sekolah, terutama dengan stakeholder dan top manajemen. Sejauh mana sukses dan tidaknya itu juga tergantung dari warga sekolah, top manajemen maupun warga. Sehingga membangun komitmen ini perlu melibatkan stakeholder atau mungkin buatkan rapat rekor, mengundang dari atau dinas provinsi atau tempat, sehingga ini nanti kalau stakeholder terlibat insya Allah nanti dukungan itu akan semakin tinggi. Dan yang terakhir lagi yang saya sampaikan ini memang dari kulitnya, kalau mau masuk lagi itu ada dokumen klausul itu dibahas dan bagaimana perilaku. Tapi paling tidak saya menyampaikan ini punya masing-masing sekolah itu punya gambaran yang itu program tahun depan mau dibuatkan, mau diwujudkan manajemen isunya atau mungkin manajemen yang bagus ini masuk berapa, versi berapa, silahkan nanti di masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Dan yang tidak kalah penting lagi yaitu membangun sistem ini disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan, kondisi personel masing-masing sekolah, karena berbeda sekolah A dengan B tidak bisa diterapkan sama-sama, meskipun sama-sama SMK, sama-sama SMA, tapi SMA satu dengan daerah yang lain pasti berbeda. Sehingga itu tidak bisa langsung di cloning begitu saja, tidak bisa. Saya kira itu ini kesimpulan yang saya sampaikan.
Terima kasih kesempatan.